Masih di program Impact dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang tadi saya katakan sering atau akrab disapa sebagai Ahok, bakal calon wakil gubernur Jakarta, masih bakal calon oleh karena belum disetujui oleh KPUD dan mungkin sekitar bulan Mei tanggal 12 hal ini mungkin akan menjadi kepastian. Pak Ahok, barusan kita masih berbicara di dalam jedah itu sering narasumber itu lebih banyak terus terang kalau ngomongnya daripada waktu kita sudah mulai siaran atau mulai mengambil gambar ini. Dan tadi dikatakan nggak ada kok yang dia rahasiakin, nggak ada yang rahasia, sama sekali tidak rahasia. Apapun boleh dikatakan. Boleh, kita transparan saja. Dan pada waktu itu PDIP kan mengatakan, Pak Ahok mengatakan, wah mereka tidak mau karena mereka mempunyai satu calon yang lain. Ya, tapi pada akhirnya memilih Pak Ahok juga pada waktu Pak Ahok sedang di dalam sidang, salah satu sidang mendapat telepon. Dan telepon itu yang mengkonfirmasi bahwa Pak Ahok bisa diterima menjadi wakil oleh PDIP maupun oleh. Kalau Gerindra sudah dari sejak awal sudah tidak masalah, tapi Gerindra tidak bisa maju sendiri. Nah terakhir masih ada pengaruh dari Mas Prabowo, Gerindra kalau tidak mau menerima Jokowi dan Ahok atau salah satu, Gerindra memutuskan tidak mau mencalonkan siapapun. Dia lebih baik menarik diri gitu. Karena bagi Gerindra ini suatu eksperimen tentang keindonesiaan kita sebetulnya untuk diselesaikan. Pancasila itu yang tadi dikatakan. Tentang 4 fondasi itu untuk diselesaikan. Baik Pak Ahok, kita kembali ke subjek utama. Mungkin tadi Pak Ahok pada pertama-tama sudah langsung masuk di dalam hal yang sangat detail mengenai apa yang harus dilakukan dan telah dilakukan di DKI. Apa yang telah dilakukan oleh gubernur yang pada saat ini dan apa yang belum dilakukan. Apa yang sudah dilakukan mungkin Pak Ahok bisa sampaikan dan apa yang belum dilakukan. Iya, secara umum apa yang dilakukan oleh Pak Fauji Bowo itu sudah sangat baik sebetulnya kalau kita jujur bicara. Nah hanya kecepatannya jujur, kan? Orang selalu jujur kan. Kecepatannya itu yang jadi persoalkan. Misalnya contoh, ada persoalan yang dihadapi oleh Pemda DKI. Tahun 2006 ada Perda mengatakan wajib belajar itu 12 tahun. Kita bicara jangan lihat pembangunan fisik. Sebenarnya pembangunan kan target utama kan orangnya. Orang juga merupakan infrastruktur ya. Itu harus dibangun. Jadi semua yang dibangun gedung kan untuk menunjang supaya otak lebih penuh, perut lebih penuh dan dompet lebih penuh istilahnya begitu. Nah yang terjadi tahun 2006 sudah ditetapkan ada Perda tentang wajib belajar 12 tahun. Lalu di dalam RPJMD waktu pencalonan sebagai gubernur 2008 ini sudah diterapkan juga bahwa wajib 12 tahun. Tapi ternyata tidak bisa lakukan. Alasannya uang tidak cukup. Nah yang perlu kita katakan kalau uang tidak cukup, tentu warga DKI ingin melihat kenapa nggak cukup. Nah kenapa tidak dibuka sampai ke lembar yang paling terperinci sehingga orang semua bisa tahu harga sebuah jasnya gubernur berapa duit. Baru warga bisa merasa senang kan. Kalau Anda mengatakan tidak cukup. Nah sama juga proses kesehatan. Harusnya yang dilakukan adalah sistem kartu asuransi. Atau kartu asuransi bisa kerjasama dengan Askes atau kita lakukan sendiri. Kalau orang mau sakit, tidak perlu cari lagi keterangan, surat keterangan tidak mampu, cari Pak RT, Pak RW. Kalau keliling, orang keburu meninggal. Harusnya seperti umum, saya tunjukkan kartu saya, rumah sakit kalau meragukan saya adalah anggota asuransi ini, dia bisa telepon untuk mengecek. Tapi tidak menahan pelayanan. Nah ini hal-hal ini yang membuat, saya katakan pembangunan di DKI ini sudah betul, tapi tidak memikirkan orang. Misalnya contoh, kawasan kumuh kita sepakat harus kita bersihkan. Tetapi tidak membersihkan orang kumuh. Pasar tradisional, ada 153 pasar tradisional, ada 91 yang agak perlu kita rehab habis. Tapi begitu dibangun jadi pasar modern, pedagang lama tersingkir karena dia tidak mampu mencicil. Nah konsep yang dilakukan dari Mas Jokowi di Solo adalah pasar tradisional yang kumuh harus kita bagusin, tetapi pedagangnya tidak perlu beli. Dia cukup sewa, dia tidak terusir. Dan malah kita mau kombinasi, karena kemacetan Jakarta beda dengan daerah. Kita yang kombinasi, banyak orang mengatakan kalau pola transportasi makro di DKI kita taat, kita ikutin, akan menyelesaikan kemacetan. Itu betul harus kita taat, tapi tidak akan menyelesaikan kemacetan. Kenapa?
Kalau kita membuat hari ini MRT bisa mengangkut 1 juta orang warga DKI, setelah kita selesai mungkin sudah akan mengangkut 2 juta orang. Kenapa? Karena pola kebijakan perumahan salah. Kalau kita lihat membaca angka pertumbuhan populasi warga DKI, kita kaget. Nasional bisa 1,4. Tapi di DKI bisa 0,4. Seolah-olah orang DKI ini minus ini pertumbuhan penduduknya. Tapi di kota-kota penyangga, Bekasi, Depok, Tangerang itu, Bogor, pertumbuhannya di atas 4%. Ada yang 4,5, 4,8%. Artinya, berarti DKI ini seolah-olah tidak beranak banyak, yang di luarnya beranak banyak. Padahal bukan. Kalau kita terjemahkan lebih dalam secara ekonomi, orang Jakarta tidak mampu lagi beli rumah di Jakarta. Karena tanahnya terlalu mahal. Sementara pemerintah tidak pernah mau menyiapkan adanya rumah susun sewa murah, rumah susun subsidi. Ada, tapi persoalannya selalu begitu orang yang kumuh tadi tinggal, dia jual. Kenapa dia jual? Karena dia tidak sanggup membayar maintenance. Apa yang ingin Pak Ahok Nah, katakan? yang kami lakukan, kami akan membangun super blok. Apa yang ingin Anda katakan mengenai hal yang tadi? Yang ingin kami bahwa katakan, itu salah. Yang Apa ingin kami katakan, ini kebijakan kalau ini salah, Anda bangun infrastruktur berapapun hebat, tentu sudah bangun. Tetap defisit, karena pola orang semua yang pengen kerja di Jakarta dibuang keluar kota. Yang kita ingin itu mereka harus dibalikin ke dalam kota Jakarta, tetapi kita sediakan rumah murah, rumah subsidi. Misal contoh, ini kebijakan sosial saja. Kasus di Kalibata, ada rumah subsidi. Mereka jual kenapa? Yang isi orang-orang punya mobil. Punya uang? Yang punya uang. Harusnya kita membangun. Punya uang untuk subsidi? Kalau kita ngomong uang, kalau kita buka secara transparan, APBD kita, mungkin tahun 2013 bisa 40 triliun. Kita hemat 10% saja sudah punya uang 4 triliun. Yang dibutuhkan kan suatu transparansi. Hemat dari? Transparansi. Misalnya ambil contoh. Hemat dari APBD. Dari macam-macam. Apa? Markup, rapat yang tidak perlu. Korupsi ini? Ya, pengadaan barang. Kita ngomong korupsi, 4 triliun bisa save. Saya pikir mungkin bisa 8 triliun kita save kalau kita dari income dan pengeluaran. Nah, ini saya sedang pelajari. Saya sudah ambil semua datanya dari fraksi Gerindra dan fraksi Jadi PDI pemerintahan yang sekarang korup? Bukan bicara korup. Pemborosan. Misal contoh termasuk APBN kita. Kemarin begitu BBM naik, lalu Kementerian Keuangan menginstruksikan memotong 10%. Banyak kementerian bisa memotong 12% sampai 17%. Nah, saya tanya waktu di DPR RI, kenapa Anda bisa potong begitu banyak? Satu kebanggaan? Tidak. Berarti Anda salah anggarkan, bisa dipotong hari ini. Katanya apa? Kami menunda pembelian mobil baru. Kami menunda renovasi. Kami menunda rapat, menunda kunjungan kerja. Artinya, kalau tidak ada BBM naik, kenapa Anda tidak mau lakukan? Kalau APBN di save seperti itu saya cerita sama Mas Prabowo. Kita bisa bangun infrastruktur kereta api double line dari Jawa. Kita bisa punya pelabuhan internasional. Ini pembicaraan kita nih kualitatif atau kuantitatif? Nah, saya kira kuantitatif juga bisa. Minimal 10% bisa dapat. Berapa anggaran Jakarta sekarang? Sekarang 36 triliun. Naik mau jadi 40? Saya kira 2013 bisa 40 triliun. Dan beruntungnya gubernur yang berapa pembiayaan atau dari 36 triliun itu? Berapa yang menurut Pak Ahok? Pasti Pak Ahok kan sebagai orang DPR dan ingin jadi wakil gubernur, tentunya mempunyai angka-angka yang betul ya, angka-angka yang fakta ya. Kira-kira dari 36 triliun yang sekarang, Pak Ahok, berapa sebetulnya yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur per tahunnya? Nah, kalau yang lebih dalam, kami sedang teliti. Kenapa? Karena kami baru dapat datanya itu. Kadang-kadang sebuah proyek, misalnya kita bicara tentang guru. Ini transparan atau tidak? Berapa? Justru kita tidak pernah dapat lembar ketiga, diumumkan di website. Kita baru dapat dari anggota DPRD. Misalnya kita bicara tentang guru. DKI membanggakan ada 27% dari APBD itu untuk pendidikan. Bentar. Untuk infrastruktur dari 36 miliar berapa? 30 triliun, 36 triliun. Dari 36 triliun sampai saat ini. Saya tidak tahu persis, kalau tidak salah itu di bawah 5 kalau salah. Hanya. Sisanya untuk apa? Hampir untuk pegawai tunjangan berapa untuk pegawai? Untuk pembiayaan pegawai DKI berapa? Itu sudah mencapai di atas 60%. Dari 36? Iya, total itu ya. Jadi kira-kira 24 atau 22, 23. Iya. 24, 23 Nah, itu sedang kita pelajari yang lebih tepat. Karena baru 4 kita triliun dapat. untuk infrastruktur. Jadi sebetulnya yang masih tinggal untuk beresin pendidikan, kesehatan itu udah tinggal
Pendidikan cukup besar. Pendidikan cukup besar. Berapa? Pendidikan tuh ada 20% lebih. dari 36 itu. Iya, ada Jadi 27%. kira-kira 8. Iya, cukup besar, cukup membanggakan kalau pendidikan. Bentar Pak Yok, saya mau cuman agar supaya Secara persis saya tidak tahu persis. Bukan, karena kalau baru tadi kan belajar. dikatakan 36 triliun. Iya. Kemudian untuk belanja pegawai itu sudah mencapai kira-kira 20 triliun. Ya, jadi tinggal 16. Kemudian ada untuk infrastruktur 4 triliun. Kemudian 20%, yaitu dari 36 miliar itu adalah untuk pendidikan. Tinggal 4 triliun. Mau diapain? Bagaimana caranya mau menjalankan Justru kota kita ini harus lakukan untuk bangun? kebijakan APBD ini sangat penting. Kenapa saya katakan kita mesti transparansi? Misalnya contoh begitu saya transparansikan itu APBD, warga Jakarta akan memprotes. Saya bisa mengadakan barang itu lebih murah. Kenapa Anda menaruh sebuah harga satuan unit begitu tinggi? Nah, kita begitu dilantik Oktober 2012, itu sangat diuntungkan. APBD sementara 2013 sudah tersedia. Ini kami akan buka kepada publik. Silakan publik menilai kepantasan harga satuan unit ini. Di dalam kampanye tidak perlu mengetahui sejarah. Perlu. Saya pelajarin sejarah dari 300 tahun DKI. Enggak, agak terlambat sekarang. Udah mau sebentar lagi, udah mau kampanye Saya sudah cagup. baca kan dari dulu. Tapi itu ada Susan Blackburn punya buku sangat bagus, Batavia 3 tahun. dalam arti kata mengetahui tepatnya anggaran pembelanjaan Oh, negara. sedang gitu. kami pelajari karena kami baru dapat, kami sedang memberikan kepada akuntan publik. Nah, kami sedang meminta sampai sekarang. Bukan sebelumnya kita mencalonkan diri udah harus tahu ada apa nih di Jakarta enggak? Nah, secara umum karena saya sudah pernah ikut Bang Yos, saya sudah bisa bayangkan rata-rata di seluruh Indonesia karena saya kan tanganin Komisi 2 DPR RI. Baik. Hampir seluruh Indonesia ada sampai 85% untuk belanja. Untuk belanja ke pegawai. Jadi persoalan kita hari ini, kenapa reformasi demokrasi ini tidak signifikan dengan kesejahteraan rakyat, hanya kesejahteraan pejabat. Baik, kita jeda sebentar Pak Ahok. Saya mohon maaf bahwa karena banyak sekali kita mendapatkan statement-statement yang kualitatif. Ini kita mau lakukan, itu kita mau lakukan. Tapi dalam pembicaraan kadangkala kita tidak diberikan angka yang kuantitatif supaya kita tahu berapa sih sebetulnya ini, kemana sih uangnya larinya, bagaimana sih cara, apa problem daripada pemerintahan yang sekarang. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan ke masa depan. Tapi saya mohon maaf, saya akan cerita. Mungkin saya mohon maaf karena mungkin di dalam program ini kita ingin sesuatu yang mungkin saya akan bandingkan secara kuantitatif nanti. Ya, baik. Bagaimana cara penghematan itu. Baik. Terima kasih. Masih bersama dengan Pak Ahok. Di segmen ini Anda bisa simak visi dan misi Pak Ahok untuk membangun Jakarta. Apa saja pemikiran Pak Ahok yang lain. Kita simak di segmen yang berikutnya. Kita akan teruskan bagian terakhir untuk mendapatkan atau melakukan rekapitulasi daripada perbincangan atau pertemuan kita bersama dengan Pak Ahok. Silahkan ikuti acara ini juga di www.berita1.tv dan tentunya Anda juga dapat mengikuti pemberitaan atau hal-hal yang baru atau berita-berita yang baru melalui Twitter di berita1.com. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.